Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sedulur di channel saya Purpose Sanggo. Welcome back to my channel. Tetap tersenyum karena senyum adalah itu menuju bahagia. Masih di Yogyakarta dan ini kita akan berkunjung ke Taman Sari, salah satu area wisata yang menyajikan kekunoan berbalut dengan satu hal yang barangkali sudah diperbarui era-era sekarang ya. Like, comment, subscribe dan share agar makin berkembang. Salam. Kita menuju situs Taman Sari, tapi melalui Pasar Ngasem ya. Jadi boleh kata ini melalui tempat yang dahulu bernama Segaran atau Telaga Buatan. Nah, kita masuk melalui lorong ini. Kenapa melalui lorong? Karena kawasan Taman Sari sekarang ini memang sudah berada atau bercampur dengan pemukiman warga, meskipun tetap masih di dalam area Beteng Taman Sari. Nah, ini bagian pertama yang kita masuki ketika kita masuk dari akses kawasan Pasar Ngasem. Kita akan coba cari pemandu lebih dulu, biar masuknya lebih enak. Dan ini Bapak Ibu buka, ini masih namanya Jumbleng Pengantin Bapak. Jumbleng itu artinya WC atau toilet, dan pengantin karena di sini ini karena ada dua ya. Kita sama itu ya? Iya, ada dua. Tapi itu buat perempuan itu yang di dan di sini yang menarik tanpa kerangka besi dan tanpa semen ini bangunan ini. Jadi batu bata sudah ada. Istimewa dan menurut saya sungguh luar biasa. Bahkan untuk sekedar toilet pun dipisahkan. Seperti yang diceritakan tadi namanya Jumbleng Pengantin. Karena ada sepasang, satu untuk putra dan satu untuk putri. Nah, ini adalah pintu masuk menuju Sumur Gumuling. Namun sejak 2020 sudah ditutup karena dikembalikan ke kesuciannya. Demikian setidaknya menurut keterangan yang kita dapat dari Mas Tri, yakni pemandu yang memberikan penjelasan pada kita. Kita akan coba melihat Sumur Gumuling dari jendela saja. Nah, di Sumur Gumuling ini sebenarnya dulu digunakan untuk bersuci atau wudhu. Sementara persilangan di tengahnya digunakan sebagai tempat untuk mengumandangkan azan saat waktu sholat tiba. Akses jalur ke kiri ini atau lorong ke kiri ini adalah lorong atau jalan menuju ke masjid. Dan ini adalah masjidnya. Kita akan coba melihat dari dekat, meskipun kita tidak bisa masuk menuju ke ruangan bagian dalam. Masjid ini digunakan untuk beribadah Sri Sultan Hamengkubuwono I dan II beserta seluruh keluarga ketika sedang bersantai di kawasan Taman Sari atau Segaran ini. Bentuknya bundar seperti ini, ala-ala Eropa menurut saya. Namun, sedulur bisa menilainya dengan pemahaman sendiri atau opininya masing-masing. Bagian atas ini adalah tempat sholat untuk kaum pria. Sementara untuk para wanita mengerjakan sholat di bagian bawah dari masjid ini. Sekilas yang kita lihat ini adalah gedung utama atau pesanggerahan yang digunakan tinggal Sri Sultan Hamengkubuwono I dan Sri Sultan Hamengkubuwono II saat berada di kawasan ini. Sementara ini adalah lorong atau pintu masuk lorong bawah tanah. Ini merupakan salah satu akses yang digunakan ketika Sri Sultan Hamengkubuwono beserta keluarga akan bersantai di pemandian atau menuju ke pemandian. Ada 3 akses menuju ke pemandian. Pertama melalui lorong bawah tanah ini, kemudian menggunakan perahu atau barangkali sampan. Nanti dermaganya bisa kita lihat ya. Atau juga menggunakan kereta kuda masuk melalui gerbang depan. Nah, ini adalah akses menuju Gedung Penembung atau Pulau Panembung. Demikian. Ini ada di Pulau Cemeti ya. Nah, ini bangunan ini ada 3 lantai. Bagian atas digunakan untuk bermeditasi. Nah, model lorong bawah tanah dengan bangunan seperti ini dilengkapi dengan saluran air kecil yang mana sebagai akses pembuangan air ketika ada rembesan dari bagian atas. Perlu diketahui, bagian atas dari lorong ini adalah danau buatan. Sehingga sudah barang tentu airnya pun merembes masuk. Ini adalah pintu keluar dari lorong bawah tanah. Ketika kita keluar,
maka yang ada di depan kita adalah semacam benteng yang seperti ini. Ini sebenarnya adalah tanggul untuk melindungi kawasan yang bagian dalam ini yang merupakan kebun istana dari air yang merembes barangkali atau air yang tumpah dari telaga buatan atau segaran ini. Nah, yang nampak sebagai kawasan pemukiman atau rumah-rumah ini menurut keterangan Mas Pemandu dulunya adalah kawasan kebun buah. Nah, kita akan menuju ke kawasan dermaga ya. Pintu masuknya seperti ini. Kita masuk dan tepat di depan pagar dermaga itu dulunya adalah telaga buatan. Di tempat inilah perahu dari Sri Sultan Hamengkubuwono I dan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Ya, atau barangkali tepatnya semacam sampan ya, ditambatkan. Beliau mengakses ini atau dermaga ini dari pesanggeran yang nampak terlihat besar dan megah nun jauh di sana itu. Tak terlalu jauh memang, tapi karena sifatnya pesanggeran ini atau Taman Sari ini memang tempat untuk bersantai, jadi sah-sah saja apabila akses menuju dermaga atau tempat ini digunakan sampan untuk melaluinya. Nah, selanjutnya kita akan menuju bagian utama dari situs Taman Sari, melalui gang sempit yang dipenuhi tanaman warga di kanan dan kiri. Demikian memang keberadaannya sekarang, karena sekali lagi untuk kawasan ini sudah dipenuhi oleh pemukiman dan tentu saja tak lagi nampak seperti halnya dahulu. Itu terjadi sejak gempa besar melanda kawasan Yogyakarta pada tahun 1867. Dan kita memasuki kawasan inti dari situs Taman Sari. Kita sebut kawasan inti karena ini barangkali satu-satunya bangunan yang masih relatif nampak utuh dari situs Taman Sari yang luasnya 200 x 160 meter, mencapai kurang lebih kawasan 10 hektar ya. Taman Sari ini dibangun pada tahun 1758 sampai 1765. Arsitek dari pembangunan Taman Sari ini adalah Sri Sultan Hamengkubuwono I, dibantu oleh seorang arsitek dari Portugis. Karenanya kemudian dikenal dengan sebutan Demang Tegis. Pimpinan proyek dari pembangunan Taman Sari ini adalah Tumenggung Mangundipuro. Di perjalanan waktu, Tumenggung Mangundipuro mundur, kemudian digantikan atau dilanjutkan oleh Pangeran Notokusumo. Sementara biaya pembangunan dari Taman Sari ini ditanggung sepenuhnya oleh Bupati Madiun, Tumenggung Prawiro Sentiko. Oleh karenanya, kawasan Madiun kemudian dibebaskan dari pajak. Nah, ini kita sudah memasuki kawasan yang kemudian dikenal sebagai Umbul Winangun atau sekarang disebut Umbul Binangun. Umbul Binangun ini meliputi beberapa segmen ya atau beberapa bagian. Bagian intinya tentu saja pemandian raja dan prameswari. Namun akan kita lihat nanti. Kita akan lebih lihat dahulu kawasan yang kemudian menurut keterangan digunakan sebagai tempat untuk mandi para garwo ampil atau istri-istri Sinuwun, istri-istri Sultan Hamengkubuwono I dan II. Mata airnya muncul dari bawah. Dulu memang dimunculkan dari mata air atau sumber alami ya, maka lantai dasarnya batu dan pasir, namun sekarang sudah diganti semen. Nah, ini adalah bagian utama dari pemandian ini. Di tempat inilah Sri Sultan Hamengkubuwono I berikut garwo prameswarinya bersantai menikmati air atau sekaligus mandi. Bangunan seperti jamur inula yang melindungi tok atau sumber mata air yang airnya digunakan untuk mengisi pemandian ini. Setelah mandi, Sri Sultan dan garwo prameswari kemudian menuju ruangan ini untuk melakukan semacam spa ya, kalau istilahnya sekarang. Ranjangnya dari kayu jati, kemudian bagian bawahnya diisi dengan rempah-rempah yang dipanaskan. Sekali lagi, yang kita lihat ini adalah tempat yang digunakan untuk mandi para putri raja pun juga para garwo selir atau garwo ampil. Nah, pada bagian lain nanti kita akan juga lihat kolam yang digunakan untuk mandi para putri-putri Sultan Hamengkubuwono, terutama yang masih berusia anak-anak. Itu berada di sisi utara dari situs Taman Sari ini.
Dan seperti inilah kondisinya. Kalau kemudian kita sekilas melihat pada bagian pojok-pojok itu ada yang barangkali menurut pemahaman awam semacam sangkar burung, tapi sebenarnya bukan. Ini adalah tempat untuk mengeringkan rambut para putri yang selesai menikmati keindahan dan suasana segar dari air yang ada di pemandian ini. Kita kemudian keluar dari situs Taman Sari ini melalui gerbang yang di sisi barat. Dan sebenarnya ini adalah gerbang utama tempat Sri Sultan masuk ke kawasan Taman Sari dengan jalur kereta kuda. Namun sekarang tak lagi bisa digunakan. Oke lor, ini perjalanan kita di Taman Sari, situs Taman Sari di Kesultanan Yogyakarta. Ini luar biasa sekali bahwa di tempat ini dulunya pernah berdiri sebuah konsep taman yang luar biasa megah, lengkap dengan telaga, pulau buatan, dan juga pemandiannya. Sebagaimana yang sudah kita tuangkan dalam video kita ini tadi. Kita keluar kali ini, tapi ini melewati pintu yang sebenarnya adalah gapura depan. Tapi karena tempat sekitar ini sudah penuh dengan pemukiman penduduk, tak lagi ada akses untuk kita masuk dari tempat ini. Makanya perjalanan kita masuk dialihkan melalui pintu belakang. Terima kasih sudah mengikuti video kita kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.